Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi kitabil hadis an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yamutu abadu yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah, yardi'u dhalika ila qalbin mukinin illa dakhalal jannah, wa fi riwayatin illa ghafarallahu lah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Kemudian berselawat kita kepada baginda Nabi dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, kemudian juga tahun berganti tahun. Alam ajali, alam rahim, alam dunia, alam kubur, dan masih banyak alam-alam nanti yang kita akan lalui. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kematian adalah suatu kepastian. Kematian tidak bisa dimajukan dan tidak pula juga bisa diundurkan. Oleh karena itu, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah mengingatkan kita di dalam surah Ali Imran, di surah yang ketiga, ayat yang 185. Apa kata Allah di dalam Al-Quran ini? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati, kata Allah. Kemudian dan pada hari kiamat sajalah dengan sempurna perbuatanmu akan dibalas. Dan pada hari kiamat sajalah perbuatanmu
ataupun amalan-amalan yang kita lakukan selama di dunia akan dibalas Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat. Mungkin kalau misalnya di alam kubur ataupun misalnya di alam dunia itu masih sebagian. Tetapi kalau sudah nanti di akhirat, maka Allah akan keskan semua dengan sempurna. Pada hari kiamat sajalah dengan sempurna perbuatanmu akan dibalas, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian barang siapa dijauhkan dari neraka, barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka mereka itu adalah memperoleh keuntungan. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya kita dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, maka ini adalah kemenangan ataupun keberuntungan yang sangat besar, dan ini adalah yang kita damba-dambakan. Kemudian wamal hayatud dunya, kemudian kesenangan di dunia, keindahan di dunia, ataupun segala apapun yang kita miliki di dunia ini adalah yaitu kehidupan yang memperdaya kita. Harta yang kita miliki adalah mungkin untuk kesenangan. Mobil yang kita miliki, kebun yang luas yang kita miliki, itu adalah kesenangan. Kemudian kebahagiaan itu belum tentu bahagia. Orang yang punya harta belum tentu bahagia. Ada orang miskin tidak mempunyai harta tetapi dia bahagia. Maka bahagia itu letaknya di mana? Bahagia itu adalah letaknya di sini ataupun di dalam hati kita, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu yang kita impikan, yaitu di akhir ayat kita nanti, ketika nanti kita mengalami sakaratul maut, di akhir ayat kita dapat mengucapkan kalimat thayyibah ataupun dua kalimat syahadat sesuai yang disabdakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bersanad dari Mu'adz bin Jabal yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Ahmad. Apa redaksi hadisnya? An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yamutu abadu yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah yarzi'u dhalika ila qalbin mukinin illa dakhalal jannah. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yamut, tidaklah seseorang yang meninggal dunia, la yamutu abadu yashhadu an la ilaha illallah, dan dia mampu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Kemudian kata Nabi apa? Wa anni, katanya, dan saya adalah sebagai utusan Allah. Ya, dua kalimat syahadat ini adalah rukun Islam yang pertama. Ini adalah pondasi. Artinya apa? Inilah suatu ucapan yang ada dalam hati kita. Benar-benar kita yakin. Benar-benar kita yakin tidak ada keduanya ini. Ini adalah akidah kita. Jadi oleh karena itu, kata Nabi, barang siapa yang mampu mengucapkan kalimat ini di akhir ayatnya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian apa kata Allah? Apa kata Nabi? Illa dakhalal jannah, maka tempatnya adalah di surga. Maka kita akan dimasukkan ke surga. Tentu ini adalah kematian yang husnul khotimah. Ini adalah kematian yang baik. Maka tatkala nanti kita di akhir ayat kita, ada nanti anak kita
mentalkinkan kita, mengajari kita kalimat dengan kalimat ini, maka insya Allah mudah-mudahan kita dapat mengucapkannya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu lisan kita mudah mengucapkannya tatkala kita sering mengucapkan kata-kata itu ataupun kalimat-kalimat indah itu ataupun kalimat-kalimat zikir itu. Di dalam solat kita selalu bersolawat, kita selalu mengucapkan kalimat ini di tahiyat awal dan tahiyat akhir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi kalau misalnya kita sholat, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi makanya sebenarnya sholat itu adalah zikir, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat itu adalah ya berdiri menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu berkomunikasi dengannya. Kalau misalnya kita sering sholat, maka kalimat ini insya Allah mudah kita amalkan, mudah kita, lisan kita nanti mudah mengucapkannya ketika nanti ada yang membisikkan nanti di telinga kita. Apakah itu saudara kita? Apakah itu anak kita? Kalaulah sudah meninggal kita, kalaulah sudah mati kita, kita meninggal dunia, maka kata Nabi, akan lepaslah amal-amal kita. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, meninggalnya seseorang ataupun matinya seseorang, maka lepaslah amal-amalnya. Kecuali apa? Kecuali 3 kata Nabi. Ini terus mengalir walaupun kita sudah tiada, walaupun kita sudah meninggalkan dunia ini. Yang pertama apa kata Nabi? Sedekah jariyah. Yaitu sedekah jariyah. Sedekah jariyah ini hadirin banyak kita amalkan di bulan-bulan puasa ini. Kita berinfak ke masjid, kita mewakafkan tanah-tanah kita untuk digunakan sebagai tempat ibadah. Kemudian kita, dan sedekah jariyah artinya mengalir terus. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang kedua, yaitu masalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu akan mengalir. Awallighuni walau ayah kata Nabi, sampaikan dariku walaupun 1 ayat. Dengan izin Allah dia taubat apa yang kita sampaikan, tetapi dengan izin Allah, bukan karena kita. Kemudian kita sampaikan. Kalau kamu misalnya paham tentang Al-Fatihah, sampaikan tuh Fatihah. Kalau misalnya kamu tajwid, bagaimana itu cara ataupun kaidah membaca Al-Quran, bagaimana metodenya supaya tepat, supaya benar, kamu dakwahkan, sampaikan kepadanya. Itu ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang ketiga adalah doa anak yang soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Yang ketiga ini sangat penting. Kita sebagai orang tua, kita sudah diamanahkan anak, maka kita tempatkanlah mereka, kita didiklah mereka sesuai dengan tuntunan agama. Saat ini kita usahakan, kita masukkan ke pesantren ataupun ke sekolah tahfiz ataupun sekolah yang berbasis agama. Supaya apa? Supaya mereka itu nanti paham, kemudian mendoakan kita. Ini nanti mengalir, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi harta itu bukanlah suatu kebahagiaan, tetapi bisa juga bahagia tatkala bisa kita mengelolanya dengan cara agama. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pesan Nabi tadi, tatkala bisa kita mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian dijamin Allah kita masuk surga. Kemudian wa fi riwayatin illa ghafurallahu lah,
Kemudian di lain riwayat disebutkan bahwasanya Allah akan mengampuni kita. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni kita. Ini luar biasa matan hadisnya, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka di bulan suci Ramadan ini mari kita tingkatkan ibadah kita. Mari kita serius, mari kita khusyuk. Kita hidupkan malam-malam Ramadan. Kita hidupkan malam-malam tahajud. Kemudian kita hidupkan rumah kita dengan bacaan-bacaan Al-Quran ataupun tilawatul Quran di rumah kita. Agar apa hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Supaya kita ada aset, ada tabungan, istilahnya tabungan untuk nanti di akhirat. Oleh karena itu, inilah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kemudian saya minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.